warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas model predator prey dengan respon fungsional Holding 2. Model ini merupakan alat penting untuk memahami dinamika populasi dua spesies yang saling bergantung, yaitu mangsa dan predator. Presentasi kali ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metode numerik yang beranggotakan saya Dwi Nurhaliza NIM 221517201012 dan anggota saya Aidatur Rofida dengan NIM 04, Andre Ahmad Zidan NIM 07, Aswatul Dinian NIM 010, dan yang terakhir Istria NIM 020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aswatul Dinia. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan data awal. Hubungan predator-prey adalah interaksi di mana satu spesies dalam kurung predator memakan spesies lain dalam kurung mangsa. Kita akan melihat model ini dengan mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu mangsa prey sama dengan N dalam kurung populasi nilai awal N0. Predator P populasi nilai awal P0. Selain populasi, ada beberapa parameter penting yang mempengaruhi interaksi, yaitu R sama dengan 0,5 tingkat pertumbuhan alami mangsa, K sama dengan 1000 kapasitas lingkungan maksimal untuk mangsa, B1 sama dengan 0,01 tingkat predasi dalam kurung seberapa efektif predator menangkap mangsa, K1 sama dengan 50 ambang batas saturasi predasi Holding 2, C1 0,02 tingkat konversi mangsa menjadi energi untuk produksi predator, C2 0,01 pertumbuhan alami predator, E sama dengan 0,1 mortalitas alami predator, B2 0,005 efek kompetisi antar predator, M sama dengan 0,3 efek kompetisi antar predator yang mempengaruhi kapasitas daya dukung predator, K2 sama dengan 100 ambang batas saturasi efek kompetisi predator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya, yaitu Aidatur Rofida. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Seorang peneliti ekologi ingin memahami interaksi populasi dua spesies di sebuah hutan. Spesies pertama adalah kelinci sebagai mangsa, dan spesies kedua adalah rubah sebagai predator. Kelompok data berikut diberikan. Awalnya terdapat 500 ekor kelinci dan 20 ekor rubah. Yang kedua, kelinci tumbuh dengan cepat laju, R sama dengan 0,5, tetapi tidak dapat melebihi 1000 ekor karena keterbatasan makanan dan ruang. Jadi K itu sama dengan 1000.
Yang ketiga, rubah memakan kelinci dengan efektif B1 sama dengan 0,01. Tetapi kemampuan berburu rubah berkurang ketika kelinci sudah sangat banyak. K1 sama dengan 50. Kelinci yang dimakan rubah mendukung reproduksi rubah dengan efisiensi C1 sama dengan 0,02. Rubah juga tumbuh secara alami dengan C2 sama dengan 0,01. Tetapi mati karena faktor usia. E sama dengan 0,1. Jika jumlah rubah terlalu banyak, terjadi kompetisi antar rubah. B2 sama dengan 0,005, M sama dengan 0,3. Pertanyaannya adalah bagaimana populasi kelinci dan rubah berubah selama 50 tahun. Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada titik keseimbangan di mana kedua stabilnya? Jawaban dari soal di atas itu menggunakan model matematika sebagai berikut. Model tersebut menggunakan model Holding 2, merupakan model yang menggambarkan hubungan predator-prey dengan mempertimbangkan tingkat predasi yang menurun saat populasi mangsa meningkat. Model ini diwakili oleh dua persamaan diferensial. Dalam persamaan ini, setiap istilah mewakili faktor yang mempengaruhi perubahan populasi mangsa dan predator. Jadi, soal ini itu bertujuan menunjukkan dasar matematika dari model dan bagaimana dinamika populasi yang dijelaskan oleh persamaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode MATLAB-nya. Untuk yang pertama ini yaitu menjelaskan tentang parameter model atau inisialisasi parameter. Baris pertama ini menjelaskan tentang populasi mangsa, yaitu R sama dengan 0,5 dan K sama dengan 1000. Kode R itu menunjukkan laju pertumbuhan intrinsik massa, sedangkan K itu sama dengan kapasitas daya dukung lingkungannya. Untuk yang kode kedua, B1 sama dengan 0,01 dan KL sama dengan 50. Baris ini mendefinisikan parameter yang terkait dengan predasi, yaitu B1 sama dengan laju predasi dan K1 sama dengan konstanta setengah saturasi untuk predasi. Untuk baris ketiga, C1 sama dengan 0,02 dan C2 sama dengan 0,01.
Baris ini untuk mendefinisikan parameter. Untuk baris selanjutnya, E sama dengan 0,1 itu untuk mendefinisikan laju kematian alami predator. Yang B 2 sama dengan 0,05, M sama dengan 0,3, K2 sama dengan 100. Baris ini mendefinisikan parameter yang terkait dengan kompetisi predator. Ini kondisi awal yang sudah tadi dijelaskan, kita masukkan untuk nilai-nilainya. Setelah itu kita analisasi solusinya untuk kondisi awal tersebut, yaitu menjadi Euler beda maju dan RK4. Selanjutnya kita akan membahas Euler beda majunya. Jadi for I sama dengan 1, length T-1, loop ini mengimplementasikan metode Euler untuk mengintegrasikan sistem persamaan diferensial secara numerik. Untuk DNDT ini untuk menghitung laju perubahan kedua populasi pada langkah waktu saat ini. Dan N-Euler itu untuk memperbarui populasi mangsa untuk langkah waktu berikutnya menggunakan rumus Euler. Dan untuk P Euler itu untuk memperbarui populasi predator untuk langkah waktu berikutnya menggunakan rumus Euler. Jadi perbedaan N dan P, sedangkan N itu untuk mangsa dan P itu untuk predator. Selanjutnya yaitu dengan metode RK4. For I ini untuk mengimplementasikan metode RK4 untuk mengintegrasikan sistem persamaan diferensial secara numerik. K1 itu untuk menghitung langkah pertama dari metode RK4. K2 menghitung langkah kedua, K3 menghitung untuk ke langkah ketiga, K4 untuk menghitung langkah keempat. Jadi langkahnya itu kita K1, K2, K3 sampai K4. NRK4 itu untuk memperbarui populasi mangsa untuk langkah waktu berikutnya menggunakan rumus RK4 atau langkah 4 tadi. Untuk PRK4 dia itu untuk populasi predatornya juga sama menggunakan rumus RK4 tadi. Selanjutnya plot hasil dari Euler maju. Figur ini untuk membuat jendela gambar baru. Subplot ini untuk memplotkan dinamika populasi mangsa dan predator menggunakan metode Euler. X-label ini untuk kita memunculkan waktu populasi mangsa predator
dinamika populasi, dan nanti akan dan grid on itu untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya, plot hasil RK4 sama seperti yang di atas. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil akhir. Hasil akhir untuk memunculkan metode Euler dan metode RK4. Dan ini hasil running dari kode MATLAB di atas. Hasil akhir simulasi Euler mangsa atau N sama dengan 999,9874 dengan nilai predator 0,56902. Dan selanjutnya untuk hasil akhir simulasi RK4 mangsa N sama dengan 999,9874. Predator 0,56975. Jadi kesimpulannya kita temukan dinamika populasi menggunakan metode Euler beda maju dan RK4 yaitu sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andre Ahmad Zidan. Ndukur no sa. Ndukur no iku ningsor iku malian. Nah, hasil simulasi Euler beda maju sama dengan hasil lebih kasar tetapi cukup untuk memahami pola dasar. 2. Runge Kuta orde 4 hasil lebih halus dan akurat untuk populasi mangga dan predator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isria. Kesimpulan dari presentasi ini, model predator prey dengan respons fungsional Holding 2 memang memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara spesies, predator, dan mangsa. Dengan memperhitungkan perubahan tingkat pemangsaan seiring dengan kepadatan mangsa. Model ini mampu menggambarkan dinamika populasi yang lebih realistis dan dinamis. Penerapan model ini dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam, konservasi, serta dalam memprediksi fenomena kompleks seperti kepunahan spesies atau perubahan dalam struktur komunitas ekosistem.
Nah, itulah presentasi singkat dari kelompok kami. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan ragu. Jadi bilangnya tentang topik ini kan bisa ngomong. Terima kasih sudah menonton. Semoga presentasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Progress, recording progress. Lili. Lili, kita